Halo teman-teman pecinta usia, kita kembali lagi di dalam segmen In-Depth Review First Impression terhadap salah satu Chinese serial yang sedang ongoing berjudul Dream of Splendor dengan titel Cinanya Menghualu. Ulasan ini akan Mimin narasikan langsung melalui perspektif saudara Ari Huniarto, pangcu dari grup Facebook Usia Indonesia. Selain menuliskan review ini, beliau adalah seorang pecinta dan pengamat usia yang memang sudah sangat sering menuliskan review first impression terhadap serial-serial yang sedang ongoing seperti misalnya review Kurus the World dan review Virus 2022 yang videonya telah ada di channel ini dan teman-teman bisa mengeceknya langsung melalui playlist dari Usia Library. So, langsung saja kita mulai reviewnya ini. Inilah In-Depth Review First Impression Dream of Splendor. Pemeran utama pria dan pemeran utama wanita dalam serial ini adalah pasangan yang sempurna sebagaimana dimaksudkan adalah karena pertemuan antara Yang Kuo dan Xiaolong Ni yang diambil dari dua serial Return of Condor Heroes, di mana sebelumnya Liu Yifei mengambil peran Xiaolong Ni pada Return of Condor Heroes 2006 dan berhasil menjadi salah satu pemain terbaik Xiaolong Ni di sepanjang masa. Dalam serial Romance of Condor Heroes 2014, Chen Xiao berperan sebagai Yang Kuo dan dia memerankan dengan sangat apik karakter Yang Kuo yang begitu berkarismatik. Perannya itu menjadi salah satu Yang Kuo terbaik di sepanjang masanya juga. Beberapa trailer yang sudah saya lihat sungguh memberikan sebuah kesan yang sangat hebat. Impresi penampilan akan sebuah rumah teh sungguh mempesona yang kemudian semakin membangkitkan rasa ingin tahuku kepada film serial ini. Apalagi saya sendiri adalah penikmat teh tiada hari tanpa sesapan dari sebuah cangkir teh hangat di pagi hari sebelum memulai semua aktivitas di dalam hidupku. Dan hebatnya ketika tulisan ini dipublish, maka Dream of Splendor sudah mencapai 2 miliar penayangan, sungguh sebuah prestasi yang sangat luar biasa sekali. Melihat nama heroin kita Liu Yifei yang mempunyai nickname Fairy Sister yang akan berperan menjadi seorang gadis desa, secara otomatis sudah membuat saya menantikan serial ini. Apalagi kesuksesan dia dalam film besutan Disney, Mulan sebelumnya yang terlihat begitu apik dan mengesankan. Belum lagi lebih dari 16 tahun lalu masih sangat terpesona dengan keindahan dan kecantikan seorang Xiaolong Ni terbaik sepanjang masa, yang mana untuk pertama kalinya dapat menggeser posisi seorang Yi Chan. Dan tentunya penampilan menghebohkan seorang Liu Yifei dalam trilogi The Force hanya untuk mengakomodasi seorang Liu Yifei, maka cerita adaptasi dari novel Wen Ruian ini dibongkar habis dan sekali lagi The Force trilogi sukses dikarenakan Liu Yifei. Karena Liu Yifei inilah yang membuat saya mau mencoba untuk menonton film serial Dream of Splendor ini. Tentunya saya penasaran sekali sehebat apa storyline dari Dream of Splendor ini yang dapat meluluhkan seorang Liu Yifei untuk mau kembali turun ke dalam sebuah film serial setelah 16 tahun absen di dalam dunia serial drama. Tentunya seorang Liu Yifei tidak akan pernah main-main dalam memilih sebuah skrip film, apalagi sebuah film serial untuk comeback-nya dia kembali ke dalam dunia film serial, yang saya ketahui sangat jarang aktor dan aktris yang telah sukses di dalam dunia layar lebar mau kembali lagi ke dalam dunia film serial. Sebab bagaimanapun juga kelas dunia layar lebar alias movie jauh lebih glamour dan prestisius daripada dunia film serial. Dan kali ini Liu Yifei comeback ke dalam dunia serial tidak memakai tumpuan dari film adaptasi novel klasik ataupun bestseller saat ini. Itulah yang membuat saya amat sangat penasaran sekali sebab hal itu tentunya sangat beresiko sekali. Manajemen Liu Yifei tentunya harus sangat kuat dalam memilih skrip yang hebat sebab dalam hal ini pemilihan sebuah skrip akan sangat mempengaruhi posisi dan kredensial dari seorang Liu Yifei di dalam level artis super tier Cina. Dan akhirnya saya pun mencari tahu tentang novel Menghualu karya Quan Hanqing. Sebuah novel klasik tentang sebuah romansa dongeng yang indah, seorang sastrawan hebat, pengarang buku dan puisi yang menjadi salah satu terbaik di masa dinasti Yan memimpin tanah Cina daratan. Quan Hanqing juga adalah salah satu dramawan paling terkenal dari kesusastraan Tiongkok awal yang sangat pantas mendapatkan gelar Shakespeare dari Tiongkok, meskipun dengan jumlah tertentu yang kadang pastinya sering dilebih-lebihkan. Dia terutama terkenal karena tema-tema khusus dan gaya dramatisasinya. Lebih dari semua dramawan kontemporernya, Quan Hanqing tampaknya merupakan suara dari budaya kota Tatu, yang dimana kota Tatu sekarang disebut sebagai kota Beijing.
sebuah budaya tandingan, militan dalam bahasa dan nilai-nilainya. Salah satu karyanya yang terkenal hingga hari ini seringkali dipentaskan menjadi pertunjukan opera di rumah-rumah opera terbaik di seluruh Cina, yaitu berjudul Cao Pan Er Feng Ye Qiu Feng Chen, yang dimana akhirnya cerita ini pun diadaptasi menjadi sebuah film serial berjudul Dream of Splendor. Rasa penasaran itu telah tiba di awal bulan Juni ketika Dream of Splendor melakukan penampilan perdananya. 8 episode awal saya lahap dengan sangat baik dan juga bersemangat. 8 episode pertama memang tidak mengecewakan, storyline-nya yang kuat, sudah muncul beberapa plot twist kecil. Liu Yifei berusia 34 tahun, cantik dan manis dengan wajah seperti pengusaha, seolah-olah dia berusia awal 20-an. Liu Yifei memerankan karakter Cao Pan Er, adalah seorang gadis desa yang baik, kuat, cerdas tetapi tidak agresif. Dia harus menunjukkan ketegaran hati yang kuat, berbagai emosi yang muncul, baik senang, sedih, sakit hati, dan berjuang. Tidak boleh terlihat seperti lelaki tetapi tetap elegan seperti wanita yang sangat kuat. Itulah yang saya sebutkan sebuah penampilan world class yang terlihat alami. Cao Pan Er adalah putri seorang pejabat yang dihukum dan dipaksa menjadi pegawai penari di rumah bordil dari umur 9 tahun. Saat umurnya sudah 16 tahun, dia dibebaskan dan kemudian dia membuka sebuah tea house di Qiantang, hingga kemudian rumah tehnya Cao Pan Er menjadi rumah teh terbaik di daerah Qiantang di Hangzhou. Kemudian bertemu dengan protagonis utama lainnya Ku Qianfan, seorang pejabat tinggi dari departemen khusus yang bertanggung jawab kepada kaisar. Sebuah kasus kerajaan terjadi di daerah Qiantang dan dimulailah storyline ini. Drama berkualitas tinggi dengan penulisan yang sangat baik, kecepatan yang baik, plot yang menarik, visual yang begitu indah dan begitu memanjakan mata episode demi episode. Produksi dengan budget tingkat atas dan teknik sinematografi yang indah, belum lagi teknik audio yang sangat memanjakan telinga, alunan original soundtrack dan banyak musik instrumental klasik dari kebudayaan Cina kuno mengalir begitu indah sepanjang episode demi episode. Dalam 10 episode pertama, saya menyukai bagaimana transisinya yang masuk akal dengan adegan alur cerita utama berubah 2 kali, dari kota pertama ke perahu kemudian ke kota kedua. Selain itu, hampir tidak ada plot yang luar biasa aneh. Saya sendiri sangat terbuai dengan setiap scene yang ada, sungguh kontras dengan Heroes 2022 yang juga saya tonton secara bersamaan, di mana darah dan kegelapan sangat terasa sekali kuat, belum lagi plot twist yang berkali-kali terjadi, di mana seringkali menghela nafasku ini sangat berbeda dengan Dream of Splendor ini yang membuai ke segala aspek bagaikan berada di negeri dongeng. Cao Pan Er tidak sendirian, dia dibantu oleh Sun Sanyang dalam mengelola tea house-nya di Qiantang. Kemudian mereka menuju ke ibu kota untuk mencari kepastian tunangan Cao Pan Er yang kemudian pada akhirnya mencampakkannya. Habis manis sepadi buang, ibarat kata pepatah, seorang lelaki yang tidak tahu budi mencampakkan wanita yang telah memberikan segalanya demi kesuksesan dirinya. Alhasil perjalanan Cao Pan Er dan Sun Sanyang ke ibu kota tidaklah mudah. Mereka berdua harus membantu Song Yincang yang telah dianggap adik angkatnya sendiri. Dari perlakuan tidak pantas suaminya sendiri hingga akhirnya mereka berhasil menyingkirkan dan memberikan hukuman dari persidangan kepada suami Song Yincang, hingga ludesnya harta sang suami semuanya jatuh ke tangan Song Yincang. Di sini terlihat betapa pintarnya seorang Cao Pan Er dalam membuat strategi. Akhirnya mereka bertiga bersama-sama ke ibu kota dan dengan bantuan Ku Qianfan, mereka dapat mendirikan kedai teh yang bernama Pan Zemian. Hingga kemudian kedai teh ini menjadi salah satu tempat paling prestisius di ibu kota. Saya melihat hingga episode 16 dan saya sangat senang melihat storyline yang ada di film Dream of Splendor ini. Pesan yang ada sangatlah kuat sekali. Bagaimana perjuangan 3 orang wanita yang telah dikecewakan sedemikian hebat oleh pasangannya masing-masing. Dan kemudian mereka semuanya bersepakat untuk berjuang bersama demi sebuah masa depan yang cerah. Dan tidak mau terus-menerus bersedih hati atau berkubang dalam lautan kesedihan yang dalam tanpa ada harapan. Mereka bertiga berusaha saling menjaga satu sama lain demi keberhasilan usaha mereka dalam membuka kedai teh. Mereka berkongsi saling setor modal, mereka bekerja sendiri masing-masing hingga pelan-pelan mereka dapat mempekerjakan karyawan-karyawan yang dapat membantu mereka. Perjuangan dan perjalanan bisnis kedai teh ini sangat bagus sekali di dalam Dream of Splendor.
Sungguh menyenangkan mengikuti seluk-beluk bagaimana mengelola sebuah kedai teh. Bagaimana teknik menyajikannya, menyajikan kue pendamping hingga memberikan suara musik sehingga membuat para tamu begitu nyaman berada di kedai teh, dan bahkan membagi kedai teh menjadi dua, premium kualitas berada di lantai 2 dan standar kualitas berada di lantai bawah. Mereka saling support satu sama lain, bahkan mereka juga sangat support adik ketiga mereka yang mempunyai bakat dan talenta begitu hebat dalam permainan pipa, sebuah alat musik tradisional Cina seperti gitar. Seringkali kita melihat film wuxia dengan kekuatan pesan persahabatan hingga persaudaraan lelaki yang lebih sering disebut sebagai brotherhood. Tetapi kali ini drama film wuxia, Dream of Splendor, menyajikan sesuatu yang berbeda. Sebuah pesan yang sangat kuat, sebuah persahabatan dan persaudaraan wanita yang mana disebut sebagai sisterhood. Power of Woman merupakan pesan yang sangat kuat di dalam Dream of Splendor, di mana seorang Chow Pan-er tidak mau menyerah terhadap nasib, bahkan pada masa itu apa yang terjadi di dalam hidupnya di masa kecilnya sudah menjadi takdirnya. Dia tidak menyerah, dia Chow Pan-er berusaha semaksimal mungkin untuk merubah takdirnya. Saya jadi teringat akan kehebatan Su Tan-er yang diperankan dengan sangat hebat oleh Song Yi di dalam film serial My Heroic Husband. Su Tan-er mengelola bisnis kain dari keluarganya dan berusaha mendapatkan kepercayaan dari keluarganya bahwa seorang wanita dapat dengan hebat mengelola bisnis yang selama ini identik dengan patrilineal, yaitu kaum para lelaki. Su Tan-er dan Chow Pan-er yang lucunya kebetulan nama belakang mereka sama adalah sebuah contoh hebat seorang wanita dalam hegemoni kultur lelaki yang begitu kuat. Mereka berdua mampu memberikan contoh hebat bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin jika memang mau dikerjakan untuk mencapai sukses. Bahwa Cina pada masa lalu, pedagang adalah kasta yang paling rendah dari strata sosial masyarakat di kala itu. Seorang sarjana atau pejabat pemerintah, bahkan bangsawan sekalipun tidak layak dan begitu hina bila menikahi seseorang dari kelas pedagang. Seberapa kaya dia, tetap strata sosialnya rendah sekali. Bahkan seorang Wu Zetian dari yang tidak mempunyai apa-apa dan bukan siapa-siapa mampu menjadi kaisar wanita pertama dan terakhir dalam sejarah Cina. Jika salah satu kaisar terhebat dalam sejarah Cina mampu melakukannya, maka Su Tan-er dan Chow Pan-er mampu melakukannya juga di dalam skala lebih kecil, yaitu di dunia bisnis. Chow Pan-er bahkan tidak pernah mau jika dia hanya dijadikan seorang selir. Begitu kuat harga diri seorang wanita yang ada di dalam dirinya bahwa wanita bukanlah sebuah barang yang diperlakukan tidak hormat dan semena-mena. Dari sisi melit karakter, sesungguhnya drama wuxia ini tidak akan memiliki apapun untuk ditawarkan tanpa kehadiran seorang Chen Xiao yang memerankan Ku Qianfan. Jika kita melihat lebih jauh, sebetulnya apa hebatnya sih tiga wanita muda yang telah ditinggalkan oleh pasangannya masing-masing untuk membuka kedai teh? Tidak peduli seberapa pintar, cantik, ataupun berbakatnya ketiga wanita ini, mereka tidak akan dapat menawarkan kegembiraan dan intrik atas apa yang telah Ku Qianfan berikan pada alur cerita yang menarik dengan pekerjaan dan keterlibatannya. The Host tidak akan menarik minat. Liu Yifei memang seperti nickname-nya, Fairy Sister, keindahan yang begitu indah tetapi tanpa cerita yang bagus atau storyline dan plot-plot yang tersaji. Dia hanya mengumbar wajah cantik dengan keindahan scene visual saja. Tetapi semua itu berbeda dengan menambahkan Ku Qianfan, segalanya menjadi lebih baik. Sebagai seorang komandan di skuadron elit intelijen ibu kota yang dijuluki Iblis Hidup, dia hidup dalam skema jahat berbahaya yang melibatkan para pejabat tinggi di lingkungan kekaisaran. Ku Qianfan, seorang komandan dengan prestasi yang sangat hebat, hidupnya penuh dengan kegetiran dan perjuangan. Justru dari Ku Qianfan inilah plot demi plot termasuk twist plot dari keseluruhan storyline Dream of Splendor ini tersajikan dengan baik. Jika tidak, drama wuxia ini dijamin akan monoton. Chen Xiao berakting sangat kuat. Harus diakui kualitas Chen Xiao kali ini sudah meningkat sangat jauh sekali, termasuk tentunya Liu Yifei. Chen Xiao dapat mengimbangi kualitas akting yang hebat dari seorang Liu Yifei. Dari sisi chemistry antara female dan male lead-nya, saya suka melihat setiap adegan percintaan mereka. Semua terkesan natural, layaknya para remaja atau pasangan dewasa muda dalam proses berpacaran. Tidak ada kesan yang berlebih dalam berpacaran. Chemistry antara dua pemeran utama, ada godaan hardcore yang terjadi yang begitu menggelora. Maksudnya bukan secara seksual, tetapi godaan yang lebih normal sebagaimana orang dewasa menggoda. Sebuah scene panas ciuman di episode 17 selama 7 menit,
dan di episode berikutnya sekitar 1 hingga 2 menit. Detail scene seperti ini hampir tidak pernah muncul dalam drama usia sejarah ataupun romansa dalam periode kolosal. Selain itu, karena drama ini diceritakan dari sudut pandang pemeran utama wanita, yaitu Liu Yifei tidak bertingkah imut dan terlalu malu untuk melakukan hal-hal normal. Dia sangat natural memerankan seorang pribadi wanita yang jauh di luar kultural behavior pada masa Cina kuno, seperti melepas perban dari tubuh Chen Xiao ketika dia terluka, ketika dengan santai menggandeng tangan Chen Xiao, ketika berani memeluk Chen Xiao terlebih dahulu sebelum sang lelaki memeluknya, bahkan ketika Cao Pan-er berkeluh kesah kepada Sun Sanyang tentang sikap yang diberikan Ku Qianfan kepada dirinya yang serba tidak jelas sehingga dia sendiri takut terjebak dan salah langkah. Liu Yifei begitu natural mempunyai chemistry dengan Chen Xiao, mereka seakan-akan ditakdirkan untuk bermain bersama. Apakah Dream of Splendor adalah reinkarnasi mereka setelah percintaan mereka di Return of Condor Heroes terjadi? Konklusinya, drama usia ini memang sangat layak ditonton. Douban sendiri berani memberikan rating yang terus meningkat dari 8,3 naik menjadi 8,5, kemudian naik menjadi 8,8, bahkan terakhir ada di posisi 8,9. Sungguh spektakuler sebab kita tahu Douban cukup pelit dengan rating. Huruf The World yang digadang-gadang hebat saja terpuruk di kisaran 5,8 dan 5,9. Tetapi saya sendiri berani memberikan angka 9 sejauh ini untuk Dream of Splendor, sedikit di bawah Heroes 2022 yang saya berikan 9,5. Kekuatan pesan dan perjuangan sisterhood untuk mencari kesuksesan bersama di ibu kota, bahkan mendapatkan jodoh bersama, sangatlah mengesankan. Banyak hal hebat dan positif yang dapat kita petik dari serial drama usia Dream of Splendor ini. Bagaimana kejujuran, kepercayaan, toleransi, tidak tamak, mau memikul penderitaan demi saudara, adalah nilai-nilai positif yang dapat kita pelajari dan praktekkan bersama-sama di dalam kehidupan nyata kita. Itulah in-depth review first impression dari serial Dream of Splendor ini. Semoga ulasan ini juga memberikan manfaat sekaligus hiburan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini kalau teman-teman suka. Sampai berjumpa lagi di kedai Teh Cao Pan-er.